Ya, Assalamualaikum. Nama Waalaikumsalam. saya Sri Rahayu. Saya sebagai ibu rumah tangga dan sekaligus petani. Ya, keuntungan dari pelatihan-pelatihan yang diadakan dari EPSI dan Musimas, yaitu banyak sekali keuntungannya. Yaitu pertama, cara memanen yang bagus, cara yang memupuk itu bagus, terus cara pelepah meletakkannya di mana yang bagus. Kemudian yang keduanya itu cara ini apa namanya, pembukuan keuangan gitu. Nah, untuk pembukuan keuangan, jadi setiap panen mungkin jumlahnya berapa, dapatnya berapa gitu, seumpamanya panennya sekian, saya catat di buku logbook ini. Mungkin selama ini saya mendapat atau catatan panennya itu saya buang aja gitu. Tetapi saya telah mengikuti pelatihan dari EPSI dan Musimas, saya telah mencatat semua penghasilan saya di buku logbook ini. Jadi saya mengerti apa yang keluarnya dan pemasukan dan pemupukannya berapa habisnya tiap bulan. Itu yang saya dapat dari pelatihan Musimas dan EPSI, Pak. Kira-kira susah nggak, Bu? mulanya Pak, ya mungkin susah-susah sedikit lah Pak, tapi kita kan namanya belajar mungkin ya Pak ya. Jadi lama-kelamaan sekarang ya mudah-mudahan lancar Pak. Jadi bukunya bisa dikasih lihat sering dibuka gitu ya, itu Iya, Pak, hancur gitu ya. Saking udah sering dibukanya lah Pak. Sering dibuka, banyak coret, banyak sini ya. Iya Pak. Oke, terus mungkin Bu Sri, ya. Mungkin Bu Sri bisa jelasin apa isi bukunya, mungkin teman-teman di sini bisa tahu. Isi bukunya Pak, di sini mencatat hasil panen ya Pak ya. Umpamanya kita mendapat mungkin dapatnya 2,5 ton mungkin gitu ya Pak. Jadi di sini harganya kita catat sekalian, umpamanya 1.150, hasilnya berapa kita catat Pak. Gitu. Mungkin nampak ya Pak ya, di sini ada hasilnya berapa. Nah, kemudian kita catat lagi Pak, di belakangnya itu pengeluarannya bulan ini apa aja gitu Pak, umpamanya upahnya berapa, kita catat di sini pengeluarannya berapa gitu Pak. Lalu kemudian pemupukan apa aja gitu, kita catat di buku ini juga Pak, sekalian kita catat seperti ini gitu Pak. Oke. Jadi di akhir bulan bisa ketahuan berapa yang Iya, Pak. pengeluaran. Ini pengeluaran khusus untuk ini ya, untuk sawitnya semua ya, pupuk dan lain-lain. Baik, terus bagaimana kesannya kan kemarin tuh Pak Sakarya mengatakan kalau ada yang datang biasanya ibu-ibu, bapak-bapak itu bilang ini mereka ini mau ngapain nih kan gitu. Memang begitu. Itu siapin anak-anak muda ini yang mau ngajarin. Apa memang begitu perasaannya secara umum? Ya, pertama memang mungkin gitu ya Pak. Cuman mungkin kami karena sudah dikasih pelatihan pertamanya Pak, karena kan kami sudah mempunyai kelompok tani Pak. Nah, kelompok tani kami itu bernama Mutiara Jaya Pak. Kebetulan kami wanita semua Pak yang kelompok taninya Pak. Jadi mungkin udah ada pertukaran gimana cara menanam sayuran apa gitu Pak. Jadi kami masuk gitu yang ngasih pelajaran yang baru dari pelatihan EPSI dan Musimas Pak. Memang pertama kami bilang gitu Pak, ini masih baru kok ada ngajarin kami gitu Pak. Tapi lama-lama ya kami terima Pak. Mudah-mudahan alhamdulillah hasilnya Pak. Demikianlah Pak. Ya, tadi kan udah dilihat juga ya di video bahwa peningkatan itu ada peningkatan ya. Ini kan secara umum sudah dirasakan teman-teman ya dari sesama petani. Seberapa banyak pertumbuhan dari kelompok ini menjadi lebih besar gara-gara karena sudah memperlihatkan hasil dengan kerjasama dengan Musimas dan IFC. Maksudnya gini, pada saat kerjasama itu mungkin cuma 10 orang petani ya. Kemudian teman-teman yang lain yang belum menjadi kelompok itu kemudian melihat kan, terus mereka ingin bergabung. Ini kira-kira
apakah menjadi 2 kali lipat atau berapa kali lipat anggota dari kelompok? Nah, Pak, pertama memang kami satu kelompok, Pak, itu kelompok Mutiara Jaya itu hanya di desa itu cuma satu, Pak. Nah, lama-kelamaan karena sudah mengikuti pelatihan dari EPSI atau Musimas ini, Pak, kami berkembang menjadi banyak, Pak. Di desa kami itu mungkin udah ada 10 kelompok tani lebih, Pak. Nah, jadi sekarang melebihin berapa desa, Pak. Mulai dari 7 desa ada, Pak. Banyak, Pak. Jadi dari satu desa menjadi satu kelompok, kemudian menjadi berapa kelompok, terus kemudian nyebar kepada desa-desa yang lain, mengcopy, mereplikasi dari yang sudah dilakukan oleh Mutiara Jaya sendiri, gitu ya? Iya, Pak. Ya, Kemudian menarik. kami dan ini masuk jadi organisasi, Pak, itu asosiasi, jadi setiap kelompok-kelompok tani itu, Pak, berkumpul menjadi satu asosiasi itulah, Pak. Gitu. Jadi berkembang terus, Pak. Satu kelompok itu biasanya berapa orang, Bu? Yang gini dah, kan Ibu kan bendahara kelompok ya. Yang kelompok tani Ibu itu berapa orang saat ini? Pak, saya di kelompok tani itu, Pak, ya saya ketuanya, Pak. Cuman dari setiap kelompok-kelompok tani itu, Pak, kami kan sudah membuat satu asosiasi pekebun swadaya kelapa sawit, Pak. Jadi di situ saya baru bendaharanya, Pak. Gitu. Oh gitu, oke. Satu kelompok tani itu berapa orang, Bu? Satu kelompok tani itu, Pak, ada yang bisa sampai 15, 20 gitu, Pak. Jadi anggota asosiasi itu bergabung setiap kelompok tani itu hampir 730 sekian gitu, Pak. Jadi kurang lebih sekitar 10-15 orang itu menjadi satu kelompok kecil lah ya, namanya kelompok tani, dan kemudian kelompok-kelompok tani 10-15 orang ini bergabung menjadi satu asosiasi besar gitu ya. Jadi ada apa istilahnya klasemen-klasemennya lah gitu ya. Nah ini dan ini juga di desa-desa yang lain juga seperti itu ya. Jadi maksudnya satu desa itu misalnya kalau 10 kelompok tani, berarti ada di satu desa itu sekitar 150 petani. Karena masing-masing kelompok tani itu sekitar 15 orang jumlahnya. Kalau lebih besar dari itu mungkin apakah menjadi kesulitan atau bagaimana, Bu? Atau karena berdasarkan dekatnya lokasi yang 10 orang atau 15 orang ini? Itu, Pak, kelompok tani itu asal sukarela gitulah, Pak. Jadi mereka itu senang gitu, Pak, berkumpul, mengadakan itulah, Pak, kelompok tani itu, Pak. Jadi asal disuruh kumpul, gampang gitu, Pak, disuruh kumpulnya gitu, Pak. Jadi lebih kepada tetangganya lebih gampang di inilah ya. Iya, Pak. Lebih kepada jarak dekatnya dengan ya udah aku kelompoknya sama si Anu aja karena itu lebih dekat ke sana kan gitu ya. Iya, Pak, iya. Bukan karena jumlahnya juga kali ya, karena kedekatan secara emosional antar petani yang juga tetangga di dalam satu desa. Begitu ya kurang lebih ya. Iya, Pak. Oke. Rutman, ada ini lagi sebelum kita lemparkan ke pada peserta yang lain? Mungkin Bu Sri bisa jelasin sedikit apa kegiatan daripada Ibu kan di kelompok tani sebagai ketua. Habis setelah itu di asosiasi sebagai bendahara asosiasi Labuan Batu. Mungkin di kelompok tani karena tadi kan wanita semua dan Ibu sebagai ketua. Mungkin apa kegiatan-kegiatan yang biasa kalian kelompok Ibu bisa lakukan, bisa mungkin berbagi di Zoom meeting Pak sore ini. Termasuk bagi resep-resep juga nggak apa-apa, Bu. Iya. Kan karena ibu-ibu semua kan, apa yang ibu-ibu yang sudah kalian lakukan selama ada terbentuk kelompok, apa yang ini. Siapa tahu Bu Purwati di Pontianak pengen tahu juga resepnya, Bu. Iya, Pak. Nah, kami, Pak, kalau kumpul itu, Pak, setengah bulan sekali kelompok tani Mutiara Jaya ini, Pak. Kami bertempat satu tempat gitu, Pak, kan. Jadi kemudian dikasih pengarahan dari pelatihan EIPSI dan Musimas, Pak. Tapi karena kami mungkin wanita semua, Pak, jadi cara berkebun sayuran lah, Pak, kami utamakan kan di kelompok kami itu, Pak. Jadi kami dikasih sama dari Musimas dan EIPSI itu bibit sayur, Pak, gitu, Pak. Seperti kangkung, bayam gitu, Pak. Jadi kami membuat satu tempat gitu, Pak. Kami jadi menanam sayuran itu, Pak.
Nah, jadi kami buat demikian, langsung ada hasilnya, kami bagi-bagi dengan kelompok kami sendiri gitu Pak dulu. Kemudian ada juga nanti kalau ada lebihnya kami jualkan ke tetangga yang mau membelinya gitu Pak. Kemudian uang itu kami masukkan ke kas kelompok tani kami Pak. Nah, kami pun membuat juga ada arisan, walaupun nggak banyak-banyak Pak, mungkin untuk menambah-nambah beli, entah ibu-ibunya mau pingin beli pupuk sedikit gitu Pak, jadi kami arahkan ke situ Pak. Nah itu saya bimbing mereka demikian Pak. Oke, ya. Jadi Musimas juga yang kasih bibit sayur-sayur ini ya, gitu ya. Iya Pak, Sayur-sayuran. kerjasama sama IFC Pak, kadang datang ke tempat pelatihan kami itu dari IFC sama Musimas, kadang ada dua-dua datang Pak, mengasih pengarahan sama kami gitu Pak. Kapan-kapan kirimlah satu bibitnya sama Gurudman. Dalam sayur kita di sini. Mana ada Jakarta lahan lagi Pak. Baik, ya saya kira kalau nggak ada lagi, Roman, biar kita bisa lemparkan ke para peserta ya yang ingin bertanya. Mungkin sebelum kita lanjutin, mungkin Bu Sri bisa jelaskan apa manfaat setelah ikut asosiasi dan mendapatkan sertifikasi bagi Ibu sendiri. Mungkin selama ini belum sertifikasi, setelah sertifikasi RSPO, apa yang Ibu rasakan, Ibu dapatkan manfaat yang nyata Ibu terima? Yang nyata yang saya terima itu Pak, ya mungkin hasil panen saya Pak, gitu, tambah yang tadinya mungkin hanya 3 ton, karena saya mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan dari EPSI sama Musimas Pak, jadi hasil panennya nambah jadi 6 atau 7 gitu Pak. Itu yang nyata yang saya rasakan Pak. Berarti otomatis pendapatan Ibu itu meningkat dong ya? Iyalah Pak. Oke, maksudnya itu dari praktek perkebunan yang baiknya yang Ibu rasakan. Kalau dari setelah Ibu sebagai petani dan Ibu sebagai bendahara asosiasi, setelah ikuti sertifikasi RSPO, apa dampak terhadap maksudnya sertifikasi RSPO udah kita capai nih. Kebetulan saat ini kan sudah dapat sertifikat di tahun 2019. Apa yang Ibu dapat manfaat dari sertifikasi itu? Mungkin selain benefit, selain itu apa? Mungkin bisa jelasin Ibu. Peran wanita bagaimana di sana, bisa jelasin sedikit. Oh, peran saya Pak di situ mungkin ya saya terus terang di dalam asosiasi pekebun swadaya kelapa sawit itu Pak, ya mungkin kalau lagi rapat atau apa Pak, saya bisa memberikan suara, diterima sama teman-teman. Memang di kelompok pengurus itu Pak ada sekitar 40 Pak, wanitanya ada 4. Jadi setiap ada rapat, wanita itu selalu diberi kesempatan untuk memberikan suara gitu Pak. Lalu kemudian ya itulah Pak, mendapat benefit itulah Pak. Nah, baru ya saya bisa mengaturkan keuangan dari bendahara itu untuk keperluan di asosiasi Pak. Itu aja kali Pak Togar, mungkin kita serahkan ke Pak Togar. Kira-kira berapa uang yang Ibu kelola ini sebagai bendahara ini? Pengen tahu juga kita ini satu. Waktu pertama dapat benefit itu Pak, yang dari RSPO penjualan sertifikat RSPO itu Pak sekitar 819 juta sekian gitu Pak. Oke. Tuh, Ibu Sri memegang uang, mengelola uang 800 juta. Kita aja juga belum pernah dengar 800 juta kita urus-urus. Gitu. Baik. Juga Pak Togar, iya. Ya, terima kasih. Fani, ada yang mau nambahin? Saya cuma mau tanya sama Ibu Sri aja nih. Ibu Sri bisa ceritain nggak sih pengalaman seperti tantangan apa Ibu hadapi sebagai petani wanita? Kesulitan apa yang Ibu hadapi gitu? Terima kasih. Iya, Bu. Nah, pertama memang Bu, saya mengalami kesulitan ya Bu ya. Mungkin karena kan kita harus minta izin ya Bu sama suami gitu ya Bu. Karena kan kita ibu rumah tangga. Jadi kita terangkanlah gimana cara-cara menanam sawit itu sama bapaknya yang bagus gimana, pupuk yang bagus gimana. Terus saya menjadi anggota di asosiasi gimana gitu Bu. Jadi
Alhamdulillah sampai sekarang suami saya mendukung, Bu. Saya mengikuti asosiasi pekebun swadaya kelapa sawit ini, Bu, sampai sekarang. Jadi ya mudah-mudahan lancar-lancar aja, Bu, sampai sekarang. Ya, kuncinya juga itu ya, suaminya harus dukung. Kalau suaminya nggak dukung, kacau kita ini kan gitu ya. Iya, Pak. Betul itu, Pak. Baik, ya saya buka kesempatan pada teman-teman yang ingin bertanya atau ingin menanyakan lebih lanjut kepada Bu Sri ataupun kepada Pak Rutman. Ya, Bang Ferian, silakan. Aku tunggu abang ini ngomong soalnya. Terima kasih Bang Togar, Bapak Ibu yang kami hormati. Pertama, saya betul-betul berusaha keras untuk bisa ikut acara sore ini karena yang kemarin itu terlewat ya Pak siapa itu, Pak Ginting apa? Ya, Pak Ginting. Nah, kenapa saya berusaha keras? Karena sebenarnya saya malu luar biasa ini. Kemarin hari Sabtu Pak Togar ini kirim kegiatan Ibu, Bu Sri Rahayu dan kawan-kawan di Musimas ya, Pak Rutman. Salam kenal Pak Rutman. Saya betul-betul malu. Saya bilang ini seperti nampar saya. Oh, sebelum itu saya kenalan dulu, ini kan yang kenal saya Pak Togar aja. Nama saya Bu Sri Rahayu, nama saya Muhammad Ferian. Saya saat ini acting director untuk program atau direktorat kemitraan di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Jadi hadir pada hari ini memang saya kepingin hadir karena acara hari ini saya sebenarnya ingin belajar saja tadi. Saya menikmati betul tadi videonya, kemudian tanya jawabnya. Nah, di antara beberapa pertanyaan mungkin Bu Sri, tadi kan sering digunakan, Pak Rutman juga sering menggunakan tadi istilah petani swadaya ya Pak Rutman ya. Ini petani swadaya ini definisinya kira-kira sama ya, artinya tadinya bukan plasmanya Musimas, kemudian ya tadinya usaha sendiri, kalau istilah kita itu, kebetulan saya dari Sumatera juga, biasanya dulu kan ini kan lihat kawan-kawan tetangga PTP kebunnya bagus, awak pun ikut-ikutan juga nanam sawit kan gitu. Betul itu. Ya, kira-kira gitu. Nah, kenapa ini pertanyaan ini penting? Berarti kan kita ini berhadapan dengan tipikal petani-petani swadaya yang katanya secara letak geografis tidak terkumpul dalam satu hamparan, gitu kan. Nah, yang sekarang ini sedang dibahas gitu, karena begitu masuk kepada bagaimana bermitra dengan petani swadaya seperti Ibu Sri Rahayu ini, biasanya orang akan berpikir, wah ini agak sulit, karena kawan-kawan petani swadaya ini tersebar, sehingga mungkin ada beberapa hal yang tidak efisien gitu. Jadi pertanyaan saya itu dulu deh gitu. Saya kepingin banyak nanya, tapi nanti mungkin saya Bang. Togar mainkan aja. Undang Bu Sri Rahayu dan Pak Rutman khusus ya. Kalau ini nggak WFO, nggak PSBB, saya undang ke Jakarta ini. Bisa juga itu, Pak. Bisa juga ya. Atau saya aja yang pulang ke Medan, tapi dua-duanya nggak bisa ini. Pertama itu Pak Rutman dan Bu Sri Rahayu. Jadi apakah benar ini swadaya ini definisinya seperti yang tadi? Karena nanti saya tertarik tadi dengan slide-nya Pak Rutman bahwa di antara asistensi yang diberikan itu adalah misalnya masalah legalitas, mendampingi petani untuk urusan surat menyuratnya. Itu kalau bisa Pak Rutman cerita sedikit bagaimana Musimas itu membantu di situ, Pak. Makasih Pak Togar. Ya, silakan. Oke.